Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Sadar nggak sih kalau kadang-kadang hal paling luar biasa itu justru tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga? Kayak di semak-semak misalnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari salah satu harta karun yang selama ini mungkin cuma kita lewatin gitu aja. Coba deh, bayangin. Gimana kalau tanaman yang biasanya cuma jadi pagar berduri di kebun, ternyata bisa jadi senjata buat melawan penyakit? Atau bahkan jadi bahan dasar buat teknologi canggih masa depan? Kedengarannya mustahil ya? Nah, ini nih pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kenalan dulu yuk sama bintang utama kita hari ini. Namanya Karonda. Lihat deh, warnanya cantik banget ya pas matang. Dari hijau, jadi pink, terus merah, sampai ungu gelap. Tapi jangan salah, di balik rasanya yang agak masam itu, ada potensi yang, wah, jauh lebih besar dari yang kita kira. Jadi si Karonda ini, nama kerennya Carissa carandas, itu tanaman yang bandel banget. Tahan kering, bisa tumbuh di mana aja di Asia Selatan. Tapi ya itu, karena durinya tajam, orang-orang lebih sering manfaatin dia jadi pagar alami buat ngelindungin kebun. Terus buahnya gimana? Ya seringnya sih dicuekin aja, dibiarin jatuh gitu aja. Dulu-dulu nasib buah ini ya gitu-gitu aja. Paling banter dibikin acar, manisan, atau permen. Yang masih mentah dan sepet itu katanya bisa buat astringen, sementara yang udah matang katanya bagus buat sariawan. Udah gitu doang. Sisanya, ya balik lagi jadi pagar berduri. Biasa banget kan? Eits, tapi disinilah ceritanya jadi seru. Ternyata semua kegunaan tadi itu baru kulitnya doang. Beneran, baru permukaannya. Karena di dalam buah kecil ini tersembunyi kekuatan nutrisi yang gila-gilaan yang baru sekarang nih kita mulai sadar. Jadi penasaran kan, apa aja sih yang ada di dalamnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kandungan vitamin dan mineralnya yang jujur aja bikin kaget. Siap-siap kaget ya. Fakta pertama, vitamin C. Dalam 100 gram buah karonda yang matang, kandungan vitamin C-nya itu bisa sampai 500 mg. Buat perbandingan, jeruk yang sering kita andalkan itu cuma sekitar 53 mg. Yap, Anda nggak salah dengar. Hampir 10 kali lipat lebih banyak. Luar biasa kan? Dan itu baru awalnya loh. Nggak cuma vitamin C, karonda ini juga kaya zat besi. Penting banget buat yang sering anemia. Terus ada kalsium dan fosfor buat tulang kita. Serat yang bagus buat pencernaan. Bahkan asam lemak sehat buat jantung. Benar-benar kayak paket komplit nutrisi dalam satu buah kecil. Nah, para peneliti bilang nutrisi itu baru setengah cerita. Kekuatan sejati dari makanan itu seringkali datang dari sesuatu yang disebut fitokimia. Dan inilah teman-teman yang ngasih karonda kekuatan supernya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Gimana sih cara kekuatan super ini bekerja? Nah, di bagian inilah kita bakal lihat karonda berubah jadi semacam apotek dari alam. Jadi, berkat senyawa-senyawa bioaktif di dalamnya, daftar manfaat karonda ini panjang banget. Dan udah dibuktiin secara ilmiah loh, mulai dari potensi melawan diabetes, kanker, sampai bantu ngatasin diare. Bahkan bisa melindungi organ penting kita kayak hati dan ginjal. Ini bukan cuma buah biasa. Ini beneran pelindung kesehatan yang serbaguna. Dan di antara semua manfaat hebat itu, ada satu nih yang pasti bikin banyak orang tertarik. Apalagi di zaman sekarang, kemampuannya melawan penuaan kulit. Gimana caranya?
Gini deh, bayangin di kulit kita ada enzim perusak yang tugasnya ngerusak kolagen sama elastin. Itu loh yang bikin kulit kita kencang. Nah, ada senyawa di karonda namanya asam ursolat. Dia ini kayak satpam, tugasnya ngestop si enzim perusak tadi. Hasilnya, ya jelas, struktur kulit kita jadi lebih aman dan terjaga. Jadi, dari tadi kita ngomongin fitokimia, sebenarnya apa sih itu? Gampangnya gini, anggap aja itu sistem pertahanan alaminya si tanaman. Pas kita makan, kita kayak minjem sistem pertahanan itu buat tubuh kita. Nah, di karonda, pasukannya itu ada fenol, flavonoid, sama antosianin. Ini trio antioksidan super kuat yang siap melawan radikal bebas. Oke, dari gizi sampai jadi obat alami. Ceritanya udah keren banget kan? Tapi tunggu dulu, kita sekarang masuk ke bagian yang paling mind-blowing. Gimana caranya buah dari semak ini bisa diubah jadi teknologi masa depan? Perubahannya benar-benar gokil. Pertama, pigmen ungunya itu bisa diekstrak jadi pewarna alami buat kain, jadi lebih aman. Kedua, senyawa anti penuaannya tadi dimasukin ke produk-produk skincare mahal. Dan yang paling canggih nih, pigmennya itu bisa dipakai buat bikin kemasan pintar. Jadi kemasannya bisa berubah warna kalau makanan di dalamnya udah nggak segar. Keren banget kan? Dari semak jadi teknologi. Coba kita rangkum ya. Dari satu buah liar ini doang, kita bisa dapat solusi buat industri makanan, bioteknologi, kosmetik, sampai packaging canggih. Ini benar-benar transformasi yang luar biasa. Dari semak berduri jadi inovasi modern. Nah, setelah tahu semua ini, pasti kepikiran kan, apalagi ya yang bisa dilakuin sama Karonda ini? Masa depannya bakal kayak gimana? Dan dengerin ini deh, ini tuh baru permulaan. Para ilmuwan udah nemuin lebih dari 121 senyawa bioaktif yang beda-beda di keluarga tanaman ini. Bayangin, ada 121 potensi unik yang bahkan belum kita gali sama sekali. Kita ini beneran baru nyolek permukaannya doang. Intinya cerita Karonda ini jadi pengingat penting buat kita semua. Ini bukti kalau solusi buat masalah-masalah besar kita, entah itu soal kesehatan atau teknologi, bisa jadi udah ada di sekitar kita. Tersembunyi di alam, di hal-hal yang selama ini kita anggap sepele. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau satu buah yang sering diabaikan aja punya potensi segede ini, coba bayangin, harta karun apa lagi yang masih tersembunyi di depan mata kita, yang tinggal nunggu buat ditemuin? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.